Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Oktaviona, kelas 4B4 Akuntansi BP 17-1102-2003. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri. Pemerintah desa diharapkan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk pengelolaan keuangan desa. Dana yang diperoleh oleh desa tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik dan dalam penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, peran perangkat desa sangat dibutuhkan, di mana kepala desa dan perangkat desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dilatar belakangi oleh karakteristik yang berbeda di setiap desa, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang juga pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu terkait pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah yang pertama, bagaimana peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa di Nagari Rau-Rau. Yang kedua, apakah dalam mengelola keuangan desa di Nagari Rau-Rau telah sesuai dengan azas transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dan yang ketiga, bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Nagari Rau-Rau. Tujuan dari penelitian ini ialah yang pertama, untuk mengetahui peran perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Yang kedua, untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan azas transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dan yang ketiga, untuk mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik. Yang kedua, manfaat praktis bagi pemerintah desa Nagari Rau-Rau sebagai referensi dalam pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, bagi penelitian selanjutnya sebagai sumber referensi dan informasi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai topik ini. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Perangkat desa merupakan unsur dari desa yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa. Pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa berada di tangan kepala desa dan menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa yang terdiri dari sekretaris, kaur dan kasih, dan kaur keuangan. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari seseorang dalam pelaksanaan wewenang yang dimilikinya. Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilaksanakan dengan disiplin anggaran. Siklus dalam pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Berdasarkan penelitian dari peneliti terdahulu yang peneliti jadikan acuan, di mana hasil dari penelitian terdahulu yaitu yang pertama, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sudah berjalan baik.
Yang kedua, pengelolaan keuangan desa masih diperlukan perbaikan, terutama dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi dan prosedur administrasi. Yang ketiga, pengelolaan keuangan desa harus dipertanggungjawabkan secara vertikal dan horizontal. Yang keempat, peran perangkat desa cukup berperan, tetapi yang hanya berperan hanya sekretaris dan kepala desa. Bab 3, metodologi penelitian. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai macam desain penelitian. Dalam penelitian ini termasuk menggunakan desain penelitian studi kasus, di mana peneliti akan melakukan studi kasus di Nagari Rao-Rao, Kecamatan Sungai Tarap. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Nagari Rao-Rao yang pertama yaitu berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan terlihat bahwa kemampuan kepala desa dan perangkat desa masih rendah dalam pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya adanya penyalahgunaan wewenang oleh perangkat desa dan pengelolaan keuangan desa terkait dalam pelaporan keuangan masih rendah, sehingga diperlukan kemampuan perangkat desa dalam penyajian laporan pertanggungjawaban yang akuntabel. Selanjutnya yaitu sumber data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan kepala desa dan perangkat desa di Nagari Rao-Rao. Yang kedua itu data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait pemerintahan desa Nagari Rao-Rao seperti laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran pendapatan belanja desa, catatan atas laporan keuangan, dan laporan realisasi kegiatan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Pertama itu wawancara. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka, yaitu melakukan wawancara dengan tidak merahasiakan narasumbernya dan juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah kepala desa dan perangkat desa. Dalam melakukan wawancara, peneliti akan menanyakan bagaimana peran perangkat desa dalam mengelola keuangan desa yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam melakukan wawancara, peneliti juga akan menanyakan bagaimana siklus pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Yang kedua itu dokumentasi. Dokumen adalah dokumen yang merupakan catatan dari peristiwa yang sudah berlalu. Dalam penelitian ini, dokumennya itu diambil dari laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran pendapatan belanja desa, catatan atas laporan keuangan, dan laporan realisasi anggaran. Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis data dalam penelitian ini terdiri dari data reduction, data display, dan penarikan kesimpulan. Yang pertama yaitu data reduction. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Segera lakukan analisis data melalui reduksi data. Yang kedua yaitu data display. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Untuk menampilkan dan menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Yang ketiga itu penarikan kesimpulan. Setelah dilakukan mereduksi data dan menampilkan data, maka langkah selanjutnya itu menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dan penjelasan saya mengenai proposal penelitian yang saya susun dengan judul penelitian peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.